Selamat pagi Anda semua, kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 1, ayo cintai lingkungan. Pernahkah kalian berpetualang ke saat liburan? Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka bertemu seorang Pak Tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Kata Dayu, "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" "Untuk pembuatan pupuk kompos." "Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawahnya. Pak Jajak bercerita bahwa daun kering yang dikumpulkan oleh Pak Jajak dipakai sebagai bahan untuk pupuk kompos. Daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil petani. Dari kebun Pak Jajak yang subur, panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk.
Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut yang bisa juga kalian lihat di buku paket siswa, di buku siswa halaman 97. Perhatikan dengan baik-baik. Kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Di sini ada daun yang masih hijau, ada hewan ternak yang kelihatan sehat, sedangkan di sini juga ada tanaman yang layu atau mati. Bahkan ada seekor kucing yang mencari makanan di tempat sampah. Perhatikan baik-baik gambar yang kedua. Di sini ada sapi yang kelihatan sangat kurus badannya. Kemudian ini tanaman yang layu, ini tanaman yang sangat subur. Dari kedua gambar tadi, menurut kalian bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan terawat, bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi tidak terawat dan terawat? Pada umumnya, hewan dan tumbuhan menjadi terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibatnya, hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan itu. Sebagai warga negara, kita berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli terhadap lingkungan, mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Karena tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika kita rawat dengan baik. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan melakukan beberapa hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah, serta menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestarian. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Warga negara, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Anak-anak semua, tentunya kalian juga memiliki cerita petualang seru. Seperti yang dialami oleh Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo saat bersepeda menyusuri sampai ke daerah pedesaan. Misalnya pengalaman kalian ketika kerja bakti, pengalaman kalian ketika menanam pohon di sekitar rumah, atau di saat liburan ke rumah saudara-saudara kalian. Tulislah cerita petualangan tersebut. Ceritakanlah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Demikian Anda semua, pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat memacu kompetensi diri, karena setiap anak adalah juara.
Tetap semangat belajar, patuhi nasihat kedua orang tua.